hadirat-Mu, buat puji-pujian yang telah dinaikkan oleh hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua dari depan sampai ke belakang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Luar biasa, kepala kita luar biasa, amin. Beri kemuliaan, beri tangan kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Kita patut bersyukur kalau kita boleh berada di rumah Tuhan, bukan di tempat yang lain, karena ini tempat yang tepat. Coba saudara bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan panggil, saudara lagi ada di challenge, apa yang terjadi? Oh my God, pasti kemana tempatnya ya. Tapi kalau ada di dalam tempat Tuhan, pastikan saudara pasti yang jadinya mereka, bukan genderuwo. Amin. Haleluya. Tema firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Gembala terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Komputernya lagi error ya kata Bapak biar kita baca bersama-sama aja yang bawa Alkitab dibaca ya. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, 17 bersama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya, Bapak Ibu ayat 16. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya waktu Bapak Gembala kasih ini saya baca berulang-ulang ya. Di situ ada dikatakan jangan kamu mengasihi dunia ini. Dunia yang tidak boleh kita kasihi. Kenapa? Di sini dikatakan sebab yang ada di dalam dunia yaitu 3 hal: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu tidak berasal dari Bapa. Dan kalau orang sudah terikat dengan ketiga hal ini, maka dia tidak memiliki kasih lagi kepada Bapa, apalagi kepada orang sekelilingnya. Nah, dari ayat yang saya baca berulang-ulang, 3 hal ini, maka saya mendapat judul 3 ranjau yang harus diwaspadai. Ranjau. Sekarang kalau di perang ya, Rusia dan Ukraina. Kalau orang perang itu pasti ada ranjau, saudaranya. Ranjau itu dibuat oleh musuh-musuh untuk menjebak lawannya. Entah itu dikubur, tiba-tiba kejebak doa gitu ya. Entah itu dengan alat drone dilepaskan begitu. Itu semua menjebak kepada si musuh supaya ditaklukkan. Nah, iblis juga punya 3 senjata yang sampai saat ini dari mulai penciptaan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu terus. Iblis itu juga kreatif, saudara. Saya kalau ada orang yang puji-puji iblis, saya rasanya gimana gitu ya? Karena dia sudah dikalahkan. Oke deh, dia lebih berpengalaman dari kita ya, udah beratus-ratus tahun. Sebelum manusia diciptakan dia sudah ada. Tapi kita kan sudah lebih dari pemenang. Jadi dari dulu senjata iblis itu 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di dalam Alkitab saudara ada contoh daripada orang yang melakukan ketiga hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1, di situ kita mendapati seorang tokoh Alkitab yang bernama Lot. Lot tahu ya? Lot bukan pot, Lot. Kalau cara baca Alkitab, ada gitu Lot. Setahu saya pot. Lot itu keponakan daripada Abraham. Pada waktu
Sini lah. Ya abang ada apa? Sini kau. Tidak baik kerabat bukan kan? Jadi baiklah. Aku kasih kau pilihan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Di situ Abraham memberikan satu teladan. Dia rendah hati, coba. Gue ini kan abang, gue ini kan pamannya. Tapi seorang paman rendah hati, dia kasih pilihan kepada kamu. Sok kamu lah, sok memilih. Terus lah paman mah, saya sama. Lalu di situ dikatakan Lot menetap di Sodom. Ketika dia melihat apa yang ditawarkan, ketika Abraham memberikan pilihan, maka Lot mengenakan kedagingannya. Wow, keren Sodom dan Gomora. Bagus sekali. Maka dia berkemah, menetap, dan bukan hanya sekedar itu, dia menjadi kepala kedagingan. Di dalam Kejadian 19 ayat 1 dikatakan, Lot duduk di pintu gerbang. Orang yang bicara atau duduk di pintu gerbang bukan sembarangan. Orang penting. Sebelum menghadap presiden, ada orang di depan yang terjaga. Dia yang menginterogasi apa tujuannya. Kamu mau kemana? Kamu sama siapa? Itu yang di depan yang menentukan bisa masuk. Lot menjadi kepala kedagingan. Karena keinginan dagingnya, wah saya akan tinggal di satu kota yang metropolitan kalau seperti sekarang ini. Wah ada keinginan mata yang bisa memuaskan saya. Wah saya bisa menjadi orang yang terkenal. Wah ampun, ini yang ditawarkan oleh iblis dari dulu, sekarang dan sampai nanti. Jadi kita harus mewaspadai tiga raja ini. Apa sih yang dimaksud keinginan daging? Galatia pasal 5, di situ saudara kita melihat ini nih macam-macam keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti apa? Menuruti apa? Keinginan daging. Kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, maka keinginan daging itu lewat. Memang ada orang yang berkata begini, Li, kita hidup di dunia, Li, kita masih napak di dunia. Siapa yang bilang mengawang-awang? Iya deh, tinggal di dunia, aku juga tinggal di dunia. Tapi yang dimaksud firman Tuhan adalah kita harus seperti ikan. Ikan itu hidup di laut, tapi dia tidak terpengaruh oleh garam. Tetap ibu-ibu masak ikan tetap harus pakai garam. Dia tidak terpengaruh oleh garam yang sekelilingnya selalu. Maksudnya gitu. Kita juga memang hidup di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan. Tapi nilai-nilai hidup kita, karakter kita, sifat kita, pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita seturut dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan ingin. Makanya di sini dikatakan macam-macam keinginan daging nyata, perbuatan daging ini nyata. Di sini dikatakan apa? Percabulan. Kemudian apa lagi? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, marah yang tidak terselesaikan ya, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini yang sedang ditawarkan oleh dunia ini. Kalau kita berkata begini, Bapak, Ibu, kalau kita jalan-jalan ke mall, lalu suami kita matanya belum bertobat ya, keinginan mata gitu. Lihat gadis yang jalan, ya baheno, ya sempai, lalu matanya melirik. Itu saudara nggak mau marah, nyanyi aja saudara katanya di depan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nanti bilang yang itu dulu waktu kamu bujangan masih lihat-lihat gitu ya.
ini. Saya kan dulu namanya ini ya, namanya dulu saya Abi. Oh ya sekarang saya namanya Abraham. Kan diganti. Jadi nggak usah amarah, jangan pulang-pulang langsung. Oh apa? Bikin satu awas sih. Tadi kamu makannya jerawatan. Besok jangan harap ada kopi di meja. Besok jangan harap gue masak buat kesukaan kamu. Saudara, kalau udah di muslim kayak gitu, saudara, apa yang terjadi? Pasti suami kita jadi makannya di mana? Di warteg. Lalu ketemu si Wati. Karena di rumah udah gak nyaman, tiap-tiap istrinya. Oh. Jadi ketika istri datang, jangan bukan senang, tapi dia tertuduh. Aduh, apa yang terjadi kalau dia pulang ya? Tadi aku ketahuan ya, aku lagi melang. Saudara, ada dua tipe pria sejati dan pria setia. Satu, pria yang setia itu ketika dia pria yang tidak setia itu ketika dia duduk dengan istrinya, iya istrinya di situ, tapi hatinya pikirannya kemana-mana. Dua, ketika dia duduk di situ dengan istrinya, dia tidak mengingat orang lain, dia ingat istrinya ketika dia berada di tempat lain. Jadi yang mana? Hanya saudara yang tahu. Dan dipastikan seperti anak sekolah minggu, hati-hati gunakan mata, hati-hati gunakan mulut. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mata. Jadi jangan marah-marah, jangan iri, jangan dengki kalau saudara itu mempengaruhi iman kita. Ada seorang ibu yang divonis kanker, dia akan mati. Ketika dia dokternya ngomong, pulang ibu ya, sebab 3 bulan lagi ibu harus pulang ke rahmatullah. Maka ibu ini berkata, aku akan pulang. Lalu ketika aku pulang, aku masih membenci sahabatku, aku masih benci tetanggaku yang nyerowong, aku masih benci orang-orang yang sekeliling. Maka dia ambil tindakan mengenakan roh. Ini tuh manusia roh itu apa? Kasih, sukacita. Tadinya dia susah untuk tersenyum, sukacita, setia, lemah lembut, panjang sabar, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri yang paling terakhir, karena itu paling sulit. Tapi yang terakhir itu mengikat semua. Kalau punya penguasaan diri pasti punya kasih, punya kesetiaan, punya kemurahan, punya kelemah lembutan. Itu hidup di dalam pimpinan roh. Maka si ibu ini saudara, dia pulang ke rumah, dia tidak fokus kepada penyakitnya. Dia langsung bercocok tangan, buah, sayur, dia makan jus. Lalu dia ampuni semua orang yang menyakiti dia. Lalu tiap hari dia katakan firman Tuhan, hei jiwaku, pujilah Tuhan. Maka dia nyanyi-nyanyi. Saudara tahu istrinya Joel Osteen, hamba Tuhan, dia divonis kanker payudara. Apa yang dia lakukan? Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Maka sesudah dia doa pagi dengan istrinya, dia setel film-film lucu, Tom Jerry, film-film yang lucu yang dulu waktu dia masih kecil. Jadi dia lupa dengan penyakitnya, dia tertawa, dia gembira. Dan ketika dicek, dokternya jalan-jalan, makan obat apa? Kenapa? Wah, saya kansernya mati. Dan sekarang dia ke seluruh dunia dia bersaksi, kita punya Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, Allah yang mengadakan. Karena itu dia tidak fokus dengan sakit penyakitnya. Saudara, tadi Ibu Jati berkata, ulang tahun mestinya dia tanya apa? Oh, mau kuenya, dibeli. Ini semua cacar, saudara. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi di tengah masalah itu dia bisa bersyukur. Kita juga semua sama saat ini sedang berperang, saudara. Kalau di Ukraina di sana sedang perang hadapin Rusia hadapin Ukraina. Mungkin saudara dan saya pada pagi hari ini sedang berperang, entah dengan anak saudara pergumulannya, entah dengan sakit penyakit, entah dengan usaha pekerjaan. Kita semua sedang berperang. Tapi mari kita kenakan roh kudus yang ada di
sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging yang ditawarkan. Ya, saudara sangat mengerikan saudara. Dunia itu sangat dekat dengan genggaman kita ya. Moto daripada Telkomsel adalah dunia dalam genggaman, dunia saudara dalam genggaman saudara. Bukankah itu membuat orang mengangkat pada dunia itu? Saudara firman Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, karena semua sedang menuju kepada kebinasaan. Keinginan daging. Hawa dari keinginan daging, saudara. Saya seperti Tuhan. Keinginan mata, tiap hari dia lihat uangnya. Aduh, ramai sekali ya uangnya. Mereka pasti manis ya. Sedap kelihatannya berarti kan keinginan mata dilihat terus. Sesudah dilihat terus dia apa? Diraba, dilihat, diterawang, dipetik buahnya lalu dimakan. Apa yang dia lakukan sekarang semua ke seluruh dunia karena virus dosa. Dosa akibat dari Adam dan Hawa. Dosa keturunan. Dosa dari keinginan daging itu. Karena itu saudara, matikanlah keinginan daging. Kata mati di sini saudara bisa sewaktu-waktu hidup, seperti kita mengkontakkan listrik ya. Kalau di sini ada kontak listrik, ketika saudara mati kan? Lalu suatu waktu, saya nyalain lah, saya mulai TV. Nyala. Nah, nafsu duniawi itu seperti itu. Kita harus mematikannya dengan hidup di dalam pimpinan roh. Dan ketika keinginan daging itu muncul, maka saudara ingat firman Tuhan. Oh iya, ku telah mati dan tinggalkan. Jadi nggak jadi. Saudara, almarhum Yeremia ketika KKR di Lembang, waktu itu saya umur 14 tahun ambil keputusan dibaptis kelas 2 SD. Dia berkata begini di KKR aja itu ya. Dek, sejak kamu dibaptis, kamu diberkaikan menjadi milik Tuhan. Karena itu, Dek, Roh Kudus sekarang ada di dalam hatimu. Jadi, Dek, kemana kamu pergi, Roh Kudus itu bersama dengan kamu. Saya langsung tangkap saudara firman itu. Saya bilang gini, Roh Kudus sekarang ada di dalam diri saya. Dan itu mengubah hidup saya, saudara. Saya tadinya minder, takut ketemu orang. Karena saya pernah dibully sama tamu papa saya. Bang, anakku yang ini jelek ya, hitam. Kayaknya putih-putih, kok ini hitam ya? Oh, kata hitam itu saudara membuat saya masuk ke kolong dan saya tidak mau ketemu tamu. Tapi sejak Roh Kudus tinggal di dalam diri saya hidupkan hidup di dalam roh. Saya bilang begini kepada diri saya sendiri. Oke Tuhan, saya tidak seputih kakak-kakak saya, tapi saya milikmu. Jangan main-main dengan Lili. Meskipun imut-imut, tapi saya tidak amit-amit karena ada Roh Kudus di dalam diri saya. Sejak itu saudara, saya tidak takut orang. Karena saya tahu saya berjalan dengan Roh Kudus. Sejak itu saudara, kalau saya sadar ada Roh Kudus dalam diri saya, apakah saya harus ke bioskop nonton filmnya yang aneh-aneh? Kalau ada Roh Kudus dalam diri saya, apa saya harus begini begitu? Dan itu mengkontrol hidup saya, sehingga saya kalaupun jatuh sewaktu-waktu, saya cepat berpaling. Sampai sekarang iblis pun menawarkan keinginan daging. Tuhan Yesus pun ketika memulai pelayanannya ditawarkan ketiga hal ini. Keinginan daging. Iblis datang, Tuhan Yesus lagi lapar. Yesus, apa kan? Dia lapar, berpuasa 40 hari 40 malam. Emang kenapa Yesus? Musibah maksudnya. Ya, kamu kan anak Allah. Cobalah, ini batunya banyak. Ubah jadi roti.
Sampai sekarang pun iblis menawarkan hal yang sama. Dia cari kesempatan. Oh, siapa itu? Istrinya sedang pergi. Tawarin makan. Abang, lagi sendiri ya. Ya kita makan ya ke warteg. Iya, gak apa-apa deh. Sekali ini ada saya makan. Saya pernah marah di dalam roh, saudara, ketika saya mendengar iklan di Maestro sedang di mobil. Ada satu iklan yang mengiklankan rumah makan mana di Bandung. Iklannya kayak begini. Oh, di sini tersedia makan di rumah makan mana? Baiklah, kalau kita saya akan kasih tahu kepada bos saya. Bos sudah makan belum? Belum. Kalau gitu, kita pernah lihat dengan saya ada rumah makan yang baru, bos. Di rumah makan mana? Lalu bosnya menjawab ini, oke, kita makan. Saya marah di dalam roh. Itu iklan sangat menyesatkan saya bilang. Kenapa di iklan itu tidak berkata begini? Oke, saya akan kasih tahu istri bos saya bahwa kalau mau makan sekeluarga ke sana, bukan sama sekretaris makan. Marah saya. Jadi saudara seleksi ya dalam melihat iklan-iklan menyesatkan. Itu sebabnya kita perlu penguasaan diri. Sampai sekarang masih terjadi. Ditawarin makanan. Ini kan keinginan daging, lapar. Keinginan makan. Saudara lihat gadget tuh? Apa yang ditawarkan di gadget? Barang-barang branded, tas branded, sepatu branded, baju branded, orang-orang branded. Oh, saudara, saya dikirimin satu video sama teman saya. Dia lihat di TikTok. TikToknya macam-macam. Perempuan keluar dari ruangan, bajunya macam-macam. Hei, saya jomblo, mari sini dengan saya. Ada lagi. Hei, saya juga pengen om yang sudah mapan. Gak cicilin rumah, gak cicilin listrik, karena sudah mapan. Datang lagi yang belum habis itu TikToknya saya kademin. Dalam nama Yesus Kristus tidak akan dilihat oleh orang yang takut akan Tuhan. Saudara, sekarang gadis-gadis yang gak mau capek incar om-om. Dengar om-om, bertobat. Jangan dengan alasan puber kedua, ketiga, keempat. Takutlah akan Tuhan. Sebab dengan memenuhi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5 ayat 24. Yang demikian ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukannya capek, udah jadi orang Kristen bertahun-tahun lalu ujung-ujungnya gak bisa masuk surga. Karena yang dikenalikannya kedagingan. Yang daging gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di sana kita menggunakan manusia roh kita. Yang daging mati di 2 kali 1,5 meter dari bawah. Di Tasikmalaya ada seorang tante. Saya besuk anaknya, karena gak lama ke sekolah. Shalom tante, saya ikut anakku ke sekolah, ya ke sekolah. Oh iya nih, sekali ya nih, suami saya nih. Emang kenapa om? Ini nih, istri saya marah-marah dulu. Karena saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ibadah, saya nggak mau kasih persembahan. Lalu saya jawab sama istri saya nebeng kamu deh non. Nebeng, jadi kalau Bob naik sebentar, lecor gitu ya katanya. Nanti saya gaduh gitu. Bisa kan nih? Tidak om, untuk masalah keselamatan person pribadi lepas pribadi om. Gak bisa nebeng om. Oh ya, gak bisa. Ah, kan ada lagunya nih, ada lagunya. Lagu apa om? Ada lagu Pentakosta dulu. Yang ini nih lagunya. Sorga dunia tuh
Enggak, proses. Setiap hari kelakuan kita harus dikikis. Aku ini yang gak laku harus dipakai. Maksudnya begitu loh. Jadi matikanlah keinginan daging, keinginan mata. Contohnya siapa? Tadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup adalah Lot dan Hawa. Sekarang keinginan mata. Contohnya di dalam Yosua pasal 7 ayat 21. Di situ ada tokoh yang bernama Akan. Ketika kota Yeriko diruntuhkan, maka Yosua mendapatkan pesan. Semua barang-barang yang sudah runtuh dengan kota itu, emas, perak, segala macam, jangan kamu ambil. Semua dikhususkan untuk Tuhan. Maka di antara semua bangsa Israel terdapatlah seorang yang bernama Akan dari suku Dan. Ketika dia melihat emas, perak, hatinya mulai galau. Aduh, irahadui, irmawa, emas itu banyak. Apa lagi saya akan pakai berlian di kanan kiri, di kanan ada segini. Lalu kapan saya? Jadi dia umpetin. Apa yang terjadi? Orang boleh dibohongi, orang boleh ditutupi, tapi mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat. Maka ketika barang-barang itu diumpetin oleh Akan dan mereka menyerang kota Ai yang lebih kecil daripada kota Yeriko, bangsa Israel mengalami kekalahan. Langsung Yosua sebagai bentuk perkabungan, dia sobek jubahnya, dia taburkan abu, dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Banyak yang terhalau, mereka semua dikejar musuh dan ada yang mati. Kenapa Tuhan? Tuhan berfirman, Yosua bangunlah, sebab di antara umatku ada yang menyembunyikan kekayaan di kemahnya. Maka Yosua mengumpulkan semua suku-suku Israel itu. Masing-masing suku bertanggung jawab, diperiksa, digeledah kemahnya. Maka kedapatlah Akan menyembunyikan hasil jarahan daripada keruntuhan kota Yeriko. Karena ini perang yang tidak masuk akal, saudara. Sampai sekarang dunia peperangan bingung. Sekarang Rusia dan Ukraina perang dengan macam-macam senjata kimia ya. Tapi Yosua memimpin peperangan dengan puji-pujian. Sekarang peperangan apa yang kita hadapi? Memuji Tuhan. Supaya pikiran kita fresh. Tidak langsung melayang, kalau gitu gue ke depan deh. Kalau gitu gue ke orang pintar deh. Biar cepat selesai masalahnya, tidak. Tapi lari itu harus ke depan. Lari ke depan gimana saudara? Tersebut. Kalau lari ke belakang jeblak. Ya. Waktu diperiksa, Yosua panggil Akan, kenapa engkau mengambil ini? Akan menjawab apa? Karena aku melihat, aku ingin, maka aku empat. Saat itu juga Akan dengan keturunannya dirajam dengan batu dan redalah murka Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka saudara, karena kita melanggar firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-17. Janganlah engkau mengingini apapun juga, apakah itu laki-laki hambanya, apakah perempuan, apakah yang ada seisi rumahnya. Jangan mengingini. Lihat pasangan saudara, itu yang Tuhan kasih yang terbaik. Jangan mengingini istri orang lain. Sudah dijodohkan dengan orang Batak, Siam Turi dan Siman Junta. Pengennya, jangan-jangan orang Cina. Orang Cina kayak gitu. Terus dijodohkan si Ling Ling dan si Steven. Masih juga. Ada si Adam. Bukan itu menyimpang seksualitas itu. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa.
Bukan karena insting loh. Karena keinginan mata. Kes dijodohkan orang Sunda dengan orang Jawa. Si Agina dan si Joko. Si Jokonya lihat orang Manado. Ingin melihat. Makanya saudara, kalau melihat sesuatu jangan lebih dari 5 detik. Lebih dari 5 detik menurut ke sini saudara. Dari yang dipikirkan menjadi tindakan. Dari tindakan menjadi sifat. Kedagingan. Makanya saudara saya akan menyetir sama suami saya. Menyetir. Lihat yang maheno, lihat yang nenek dia gini. Kudalangan langsung. Kata pergi jangan marah. Di mana ada kudalangan dan tinggalkan. Karena beda cara pandang pria dengan wanita. Wanita lihat ada yang gini takut, gigit. Dia lebih sok. Saya akan jawab dalam hati ya. Ini ada ya. Modinya ini kan suspek di sini. Udah kayak lengkung kasur. Sebelahnya Jokowi saudara kedua. Hah? Halo, pilih mana? Hah? Pilih Jokowi. Meskipun dia KDP, dia rajin, dia kerja keras, dia tegas, dia setia. Ya ada lagi setia, maksudnya gitu, dengan keinginan lagi menguasai kita, sehingga kita melihat yang lebih penting itu keinginan roh, karakter. Dengar yang mau pilih mantu, pilih karakter yang takut akan Tuhan. Rezeki menyusul. Di mana kita takut akan Tuhan? Rezeki mengikuti, amin. Tuhan memberikan pada waktu dia sedang tidur, bukan malas. Tapi ketika sedang tidur itu orang tidak berdaya, bisa sesuatu terjadi. Tapi kenapa diberkati? Karena dia bersandar kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Jadi matikan keinginan mata. Pakailah yang ada. Ini sedang inflasi. Pakai lagi yang ada. Itu penting sobek kiri, sobek belakang, sobek kiri. Pakai yang ada. Yang penting pantas. Sederhana itu indah. Limpah itu anugerah. Jadi kalau kita dikasih sesuatu limpah itu anugerah. Tapi jangan buat hutang baru. Ya, karena memenuhi keinginan marah. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Berbicara keangkuhan hidup adalah tentang gaya hidup. Gaya hidup sekarang orang-orang itu gaya hidup konsumtif, gaya hidup selebritis. Lihat saudara kasus yang sekarang ini sedang dilacak sama Barreskrim polisi, yang namanya apa? Yang namanya Indra Kents. Nah, sama siapa Doni apa? Nah, itu dia. Ya, bukan dilacak. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan mejeng di medsos nih, lalu dia nggak mau kerja keras, dia ingin kaya instan. Bukalah dia aplikasi invest bodong sekian ratus miliar, mejeng. Ya orang yang karena tipunya sakit hati lah. Gila dia pakai uang gue, sementara dia mejeng. Gue dari tadi matahari pagi-pagi sampai ada subuhnya malam kerja keras. Akhirnya dilaporin ke polisi. Sekarang polisi melacak saudara-saudaranya, teman-temannya. Jangan-jangan udah dioper-operin gitu. Ini yang sedang ditawarkan oleh dunia ini. Seorang suami yang korupsi karena teman hidupnya yang paling dekat istrinya mempunyai gaya hidup
konsumtif. Ketika tetangga beli mobil, heh, lu beli mobil dong, masa naik ojek lu tega gitu gak di gojek ojek gitu, beli, dikomporin tiap hari beli. Akhirnya korupsi. Coba kalau ngomongnya beda, wah kita bersyukur ya, dulu lihat sikil jalan kaki, sekarang naik motor, puji Tuhan. Ya, nanti berkat Tuhan ya, nanti saudara, nanti Papa akan kerja terus, nanti kita punya mobil. Ya, Mama akan dukungin dalam doa, dukung dalam doa, bukan dukung di komporin. Jadi perempuan harus jadi pemadam kebakaran, jangan jadi kompor melon yang komporin itu produk. Karena kita bukan nolong, jangan nolong. Ya nolong terus, masa kamu gak bisa sih? Dia kata kita, aduh dia suka begini. Jangan, saudara, jangan. Saya bersyukur sama Tuhan, 27 tahun yang lalu Tuhan utus saya ke tempat ini, saudara. Karena saya udah berdoa sejak married dengan suami saya 5 tahun, dia ngomong gini, Mimi, 5 tahun ke depan kita harus keluar ya. Dari mana nih? Dari kota Pemalang. Saya nggak mau ikut orang, ikut mamanya nih. Jadi kemana? Dia berdoa. Kita sejak itu berdoa sekali bahwa Tuhan tuntun saya ke kota mana? Satu kali waktu Imlek kita rame-rame dengan anak kita, satu gendong satu gandeng. Enjoy aja, naik mobil Esri, berhenti di perapatan. Lalu kita lihat kota ini, tiba-tiba pulang, apa di sini ya? Iya ya, meskipun kecil, kita ini kelihatan ramai. Kita bawa dalam doa, tiba-tiba apa? Gembala yang di Pemalang, Nas, saya mau pelayanan ke Pak Immanuel, ke Pemanukan. Ya Om, saya antar Om. Karena sudah tua ya, jadi antar naik bus. Diantar, lalu ketemu Bapak Akai, ngobrol sama saya dengan Pak Akai. Kok saya sudah berdoa 5 tahun yang lalu, Tuhan tuntun kemana ya? Kayaknya mau berdoa ini kok. Oh ya, mari saya antar. Diantarlah dia ke Tuan Tanah Kota Pamanukan. Kok saya naksir tanah kok di mana? Sebelah kanan kok. Oh, ya, ibunya saya. Boleh saya kontrak? Ya, boleh. Kontrak pertama 3 tahun. Dengan uang pas-pasan kita kontrak rumah seadanya. Karena suami saya tahu, geus pindah isun. Saya bilang ini, Yakobus berkata, bila engkau pergi ke satu tempat sebelum 1 tahun jangan pernah menyerah. Never give up. Maka saya lakukan suami saya gendong anak yang besar 5 tahun, yang kedua digandeng naik bis. Saya dampingi dia. Tuhan pakai anak saya Yosua. Tiba-tiba dia ngomong ini, Papa, tapi aku sekolah minggu tadi lagunya begini loh. Tuhan kirim loh kudus, Tuhan kirim loh kudus. Itu Oma suka nyanyi itu. Iya deh, kata saya. Kalau di gereja iya Tuhan kirim loh kudus. Kalau sekarang doanya deh Tuhan kirim pembeli dengan dituntun oleh kudus ya. Ya kita nyanyi lagu itu ya, kita nyanyi lagu itu berempat, saudara kita nyanyi di hadapan Tuhan. Tuhan kirim pembeli, Tuhan kirim pembeli, Tuhan kirim pembeli, kirim ke sumber anugerah. Kirim 1 orang bawa beli papan satu. Tapi itu membuat saya dan suami saya beruntung menangis di hadapan Tuhan. Dahsyat Allah kita. Jadi jangan kemakan keinginan mata dengan berutang. Bersandar dengan apa yang ada. Kalaupun harus berutang, jangan melebihi budget yang kita punya, sehingga kita tidak terpuruk dengan keangkuhan hidup. Amin. Saya percaya ibu bapak-bapak di tempat ini masing-masing kita bawa pergumulan, tapi kenakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan. Tuhan, kalau Kau tuntun aku ke sini,
aku pasti Engkau pelihara. Tidak cukup sampai di situ, saudara, saya bergumul. Satu hari Minggu saya tuntun anak saya ibadah sekolah minggu yang besar filmnya. Yang kecil diajak gak mau. Nah, aku main aja di belakang. Terus saya marah, Tuhan marah. Saya kata, ya sudah lama sama yang cici. Jebrek tabrakan kita. Bapak Kim Hong yang menjadi driver, Bapak Kepala membawa perjalanan saya ke Bermeos. Saya hilang ingatan. Waktu saya retak, darah mengucur, gigi darah pecah. Ketika harus keluar dari rumah sakit itu kami tidak punya uang. Suami saya hampir saja dia mau membawa pinjaman kepada saudaranya. Tapi Allah bertindak ketika datang ke admin yang di admin berkata begini, sudah lunas dibayar untuk yang namanya Ibu Lili Joshua. Siapa yang bayar? Saya tidak tahu. Karena waktu malam ada seseorang yang datang kemari. Aku bayar untuk hambaku Lili Joshua. Ketika aku tulis Bapak dari mana, aku si yang diambil angkat kepalanya, orang itu sudah tidak ada. Itulah yang selalu membuat saya berkobar-kobar melayani Tuhan. Karena saya melayani Allah yang hidup. Jadi apapun masalah yang saudara hadapi, datang kepada Dia. Dia Allah yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasanya kepada kita tidak berubah. Kitalah yang berubah setia. Ketika diberkati, ketika dalam kelimpahan kita lupa tidak datang kepada Dia. Bahkan mengenakan gaya hidup. Pagi hari ini saudara, Tuhan mau kau kembali kepada-Nya. Dan ingat ketinggalan jauh ini saudara, jangan dikenakan. Tinggalkan itu. Ini semuanya membawa kepada kebinasaan. Jadi saudara, kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan segala apa yang ada di dalamnya? Satu, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah ditebus oleh darahnya, saudara, dan saya milik Tuhan. Jadi tinggalkan hidup kita yang dikuasai oleh kedagingan. Roma pasal 8 ayat 14. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus tidak hidup lagi dalam kedagingan. Ketiga, kenapa kita harus tinggalkan 3 raja ini? Karena ketika kita bersahabat dengan dunia ini, melekat kepada dunia ini, kita sedang bersahabat dengan iblis. Yakobus pasal 4 ayat 4 situ dikatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membawa saudara dan saya seperti ujian yang kami kilaunya dunia ini, biar kita lepaskan, kita melekat kepada Tuhan kita. Karena akan ada satu masa di mana saudara dan saya dipaksa untuk sungguh-sungguh kepada Dia menyembah, atau kepada Lucifer yang nanti berkuasa menawarkan saudara yang kita lakukan. Kita memilih Tuhan, Tuhan tahu cara menyelamatkan kita. Dia akan bawa kita terbang tinggi ke satu tempat di mana si antikris tidak menemukan kita. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah selama ini masih hidup? Yang kuatnya ini daging atau roh? Gampang saudara cek. Lebih suka berdoa atau lebih suka nonton TV berjam-jam? Nah itu udah kelihatan kedagingan itu. Saya nggak larang saudara buat nonton TV, emang udah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Tapi yang dilarang adalah jangan sampai nggak punya waktu untuk Tuhan, untuk beribadah, karena kita dikuasai oleh ketiga keinginan ini. Maksudnya begitu. Ya, mari kita angkat pujian
Yesus, Kau kebenaran yang telah menyelamatkan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Yesus kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran.
keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua tidak berkenan di hadapan Bapa. Semua dapat memisahkan kita dari kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama. Tidak ada dalam orang yang mengutamakan keinginan daging, karena keinginan daging bertentangan dengan kehendak roh. Maka kita harus tanggalkan. Jangan dihidupkan keinginan daging kita, tetapi hidupkanlah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, ya kita memang hidup dalam dunia, tapi nilai-nilai iman kita harus mencerminkan seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau saudara tidak punya uang, saya pernah tidak punya uang, tapi saya ingat satu ayat. Yesus berjalan berkeliling, dia berkata, serigala punya lubang, burung punya sangkar, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia menjadi miskin supaya saudara dan saya kaya di dalam dunia. Ada pertukaran yang dia lakukan. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia menyucikan kita dengan darah. Penebusannya yang terlalu mahal, jangan saudara tukar dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Jadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita, menuntun kita, menopang kita, sehingga kita memiliki pikiran Kristus, memiliki kehendak Kristus, memiliki perkataan Kristus yaitu firman, dan memiliki kemauan seperti yang Tuhan mau. Datang pada Dia pagi hari ini, nyatakanlah segala permohonanmu dengan ucapan syukur, dan Dia akan menyelesaikan semua pergumulan kita. Pilihlah kita hidup yang dituntun oleh Roh-Nya. Haleluya. Kalau ku hidup, waktu selanjutnya saya Bapa surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Pada pagi hari ini Engkau sudah berfirman buat kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang sering mengingatkan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Jikalau di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mulai jauh, mulai melenceng daripada-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami pengampunan, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kau senantiasa mau pakai hamba-Mu, biarlah menjadi berkat dan nama-Mu sudah saja yang dipermuliakan. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, Tuhan. Kau menyertai kedua hamba-Mu yang melayani Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa.